Kini berikut peristiwa ya, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ini peristiwanya ada kasus tragedi Semanggi. Ini berat ya. Ini berat. Kasus peristiwa Tanjung Priuk, ini berat juga. Kasus perusakan barang milik orang lain, ini ringan. Ya. Kasus penghinaan harkat martabat orang lain, ini berat ya. Oke. Kasus pelanggaran beribadah, ini ringan. Maka jawabannya adalah yang kecuali, yang berat kecuali. Berarti jawabannya adalah yang 3 dan 6 ya, 3 dan 6. 3 dan 6. Berat itu pembunuhan ya, pembunuhan ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 6. Oke. Tetes seks ada 3 1 2 5 3 5 6 ya. 3 5 6. 56, Pak. 3 5 6 ya. 3 5. penghinaan nggak masalah penghinaan. Saya pikir penyiksaan. Iya, 3 5 6. Oke, aman ya. Saya Iya, Pak. Pak. Nah, setelah terlalu sulit ya. Oke, ada 3 5 6. Oke. Peristiwa HAM. Assalamualaikum Bapak, maaf baru masuk ya Pak, maaf. Ya, apa Bu? Oke. Ya, saya mau dulu. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan kecemburuan ekonomi, ya, kecemburuan ekonomi dan motif politik dengan memanfaatkan penyakit budaya prasangka, pengkambing hitaman, dan rasisme adalah ya, budaya prasangka, motif politik dengan budaya prasangka, pengkambing hitaman, dan rasisme. Peristiwa apa, Bu? Peristiwa kerusuhan 13 sampai 15 Mei. Dia apa ya, Pak? Kerusuhan. Jadi kalau bagian C ini gimana Pak Amir? Iya, ya ini soalnya ya, peristiwa HAM berat yang disebabkan oleh kecemburuan ekonomi dan motif politik. Ah, ini salah ini. Yang Mei ya, jawabannya Mei ya, bukan Papua. Papua itu hanya ini ya, hanya demo masalah penghinaan Bapak Ibu ya. Iya Pak. Penghinaan. Tapi kalau ini jelas ya, politik ya, politik, penurunan presiden, kecemburuan ekonomi antara Tionghoa dengan pribumi dan prasangka, ya kan? Pengkambing hitaman. Jadi masyarakat Tionghoa dikambing hitamkan dan dirasiskan. Itu banyak diperkosa kalau di zaman 98 dulu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, Pak? Paham ya? Iya. Kalau Ya, Papua Pak. itu hanya penghinaan ya, hanya penghinaan pula apa namanya? Iya, penghinaan, mulanya penghinaan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi ke dalam pelanggaran HAM Ringan. Karena Ringan, Pak. yang jawabannya E apa C? Iya, E ya. Ringan. Tidak berkaitan dengan penghilangannya Nyawa. nyawa ya. Nyawa itu baru namanya yang ini apa namanya yang berat. Oke, lanjut ya. Apa Bu? Kalau yang C gimana Pak? Itu ringan menyuarakan hak pendapat Bu. Ya enggak inilah ya, enggak. Tak nyambung. Kan tadi saya bilang HAM berat itu adalah penghilangan nyawa. Ya, bukan masuk menyuarakan pendapat. Jadi karena termasuk hak menyuarakan pendapat. Ini kan penghinaan presiden. Penghinaan presiden ya inilah ringan. Karena hubungannya Bu, kita harus nyari hubungan. Hubungan ke HAM berat. HAM berat itu kan penghilangannya nyawa. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak. Nggak terlalu Oke. Berikut ini sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang tergolong pelanggaran HAM berat. Ya, HAM berat. Trisakti Bu ya. Trisakti. Pembunuhan di Papua. Jadi yang pembunuhan itu adalah yang ini 3 4 ya. Iya. Jadi yang menghilangkan nyawa orang lain itu pelanggaran HAM berat. Ada suara apa?
Oke, udah ya. Nomor 5. Tantar ada suara apa? Oke. Nomor 5. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, berbagai peristiwa pembunuhan besar sering terjadi ya, sering terjadi. Berbagai peristiwa besar sering terjadi. Ada yang menyebutnya sebagai pelanggaran HAM dan ada yang menyebutnya sebagai kejahatan kriminal. Misalnya kasus tragedi 1965 sampai 1966 dan penembakan misterius 1982 sampai 1985. Peristiwa Talang Sari Lampung juga pembunuhan. Ketiga peristiwa itu adalah HAM berat apa HAM ringan? Berat. HAM berat ya. Antara HAM berat, B, C, ya, maka Pak. ini salah. B Ini sama C kayaknya. benar. Ini benar. Oke, Pak. C Apa kayaknya. jawabannya? C. Merupakan Pak. pelanggaran terencana ya. Iya, dia Terencana, Pak. terencana ya, terencana, Terencana. ingat. Terencana dan tersistematik ya. Iya. Konsep dasarnya pahamin aja itu ya, oke? C. C ya, C, iya, Pak. Pak ya. Pak. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat dan minatnya, terjamin hak asasi manusia, guru dapat mengusulkan kegiatan ekskul, kegiatan ekskulnya yang berkaitan dengan HAM. Yang berkaitan dengan HAM, ekskulnya adalah A. Sering memenangkan lomba, ini tahu salah. Memaksimalkan jumlah lain tidak bisa juga. Ya. Pak. C kali. C, Pak. Ya, C ya, sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Oke, C ya. Oke. Jadi tidaklah terserah mau ikut ekskul apa. Nomor 7, pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara dan lembaga masyarakat. Yang bukan A kali, Pak. yang bukan merupakan upaya Komnas HAM ya, untuk memajukan hukum adalah A. Penuntutan hukum kepada iya, pelanggar. nggak ada ya, Komnas HAM itu tidak ada masalah hukumnya ya. Ya. Dia bukan ini ya, bukan apa namanya, Bukan jaksa. wewenangan. Ini ya betul, ini betul perdamaian, rekomendasi betul, masalah benar, Tugasnya. beri saran benar. Tapi kalau yang ini melakukan penuntutan hukum ini bukan tugasnya ya. Iya, Ya, Pak. itu tugas pengacara ya kan, jaksa penuntut Salah. umum ya, salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah ini dia. Ini kasusnya gara-gara apa nih? Komnas HAM, kompas.com, mulai pertengahan Agustus 2019 sampai akhir September, rentetan kerusuhan pecah di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali di Monowari, Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Gara-gara kedamaian ini terkeyak gara-gara damai berubah anarkis. Senin demo warga yang semula damai berubah anarkis. Ini akibat apa? Berita hoax. Iya, ini Prasangka. ya, Prasangka. Hoax. hoax ya, ini adalah prasangka ya, prasangka. Sudah Nah, ada ini- hoax ya, sebabkan hoax. Ini dia percaya berita hoax ya, berita hoax. Oke. Oke, lanjut ya Bu ya. Lanjut. Permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat, ya, permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat jika dan sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. D. Yang D, Pak. kesempatan berimunisasi salah nih ya, kesempatan masalah sosial ya. Terjadi ketidaksesuaian Manusia yang antara tidak disikapi dengan bijaksana menggunakan perubahan tampaknya dan semata. Terjadi iya benar lah. Fenomena sosial inilah tidak sesuainya antara budaya dengan masyarakat. Masyarakat. Ini ya. Iya. Ya, D, Pak. Kita lanjutkan soalnya. Ada beberapa ini juga. Petrus. Petrus ini adalah apa? Penembakan misterius. Penembakan misterius.
Akibat, ayo, akibat apa ini? Di Petrus. Penembakan misterius. Faktor apa, Bu? Pak. Petrus. Yang E, Pak. Stereotip dan pengkambing hitaman. Ya, latar belakang. Iya, ini ya. Ya. Stereotip. Ini kan preman kan? Ya. Iya kan, preman kan? Angket. Ya, ini kan tembakan misterius adalah preman ya. Preman itu dilabelkan dengan penjahat, ya Bu ya. Makanya jawabannya adalah E ya, penyakit stereotip. Jawabannya E. Oke. Nah ya. Kita lanjutkan ke soalnya nomor 11. Seorang tidak mau menghadiri ini perayaan tetangga karena beragama lain. Padahal dapat dipastikan itunya adalah halal. Penyakit apa dong, Bu? Dipastikan halal, dia nggak mau datang. Diskriminasi. Oh, salah. Diskriminasi. Bukan. Seorang tidak Perkawinan tetangga. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan itu tidak halal. Sikap tersebut Prasangka. Diskriminasi. saya etnosentrisme. iya, kalau Ibu etno itu Bu, ya etno itu Etno-etnis. Merasa Ya. paling. Prasangka, Pak. Diskriminasi, Pak. Prasangka saya jawab salah tadi malam kok. iya ini jawabannya prasangka ini. Pak, iya, saja prasangka juga salah. Ini ya Kayaknya makanya saya diskriminasi. apa? Diskriminasi memang itu. Kayaknya, Pak. kata seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan itu tidak halal. Yang dapat dipastikan makanan Ya, itu ada. tidak halal. Merasa paling mungkin Pak. Merasa Membeda-bedakan, Pak. Itu ada kata tidak halal. Berarti kan punya prasangka itu tidak halal. Saya juga kayak gitu. Taunya Ya, ini prasangka. yang saya Sajikan tidak bahas. halal. Ini jawabannya yang lebih tepat adalah bukan diskriminasi ya. Ini Etno. Prasangka. Nah, Prasangka, jawabannya Pak. yang paling pas adalah prasangka. Prasangka ya Kalau benar. Iya. diskriminasi Oh. membatasi hak. Batasi hak tidak ada membatasi hak sini. Tidak ada membatasi hak. Ya. Kalau etno tidak ada meninggikan suku, Bu. Etno itu suku, Bu ya. Bukan agama, Bu ya. Etno itu suku. Ya. Saya ulangin ya. Ini kan tidak mau hadir, itu bukan pembatasan hak. Dia hadir ya bisa aja hadir. Saya ulangin ya. Dia hadir silakan hadir, tapi dia tidak mau hadir, diundang tidak mau hadir ya. Berarti bukan batasi hak namanya. Diskriminasi itu membatasi hak ya. Etno itu sukunya Bu yang tinggikan. Etno itu etnik, suku. Ingat Bu, suku bukan agama. Rasisme fisik salah. Stereotip melabelkan sifat salah juga. Makanya benar adalah A. Oke? Berprasangka Pak ya. Iya, berprasangka. Oke, Pak. Tadi Ya. malam prasangka. Saya ulangin ya biar paham ya. Etno itu suku ya, suku. Ya. Etno Rasisme suku. itu fisiknya dibully. Diskriminasi batasi haknya, nggak boleh dia. Stereotip itu namanya label. Melabelkan. Label. Misalnya gini, seorang kepala desa, ini kalau ini namanya diskriminasi nih ya. Misalnya seorang kepala desa mayoritas ya, mayoritas di suatu desa mayoritas agama tertentu, ada suatu agama B yang beda, itu dilarang mengikuti musyawarah mufakat. Itu namanya Diskriminasi. paham, Bu? Iya. Nah, beda ya, paham ya? Ya, Lanjut Pak. Ini kita lanjutkan ke soalnya. Karena melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural, ya, yang multikultural. Dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali Bu ya, ketidakadilan dalam kehidupan sosial, perseteruan ideologi, perubahan orientasi nilai,
perbedaan suku agama, pertumbuhan dan kehidupan yang semakin maju. Ya. Bu ya. Ya kan, Bu? Kecuali kan? Kecuali Iya, lah. Kecualinya kan gitu. Kecualinya pasti. Karena itu dampak positif, bukan negatif. Tidak berkata kasar, norma apa, Bu? Tidak berkata kasar, norma Kesopanan. sopanan ya, sopanan ya, benar ya. Oke. Pak Amin ada denger sinyal. Sudah Apa, Bu? hilang sinyal, Pak. Iya. Tadi saya bilang Sopanan, Pak. mati lampu di sini, makanya saya bantu. Nah. Dengar, Bu, dengar. Benar, Pak. Ya, seperti inilah, Bu ya, tiba-tiba mati lampu, namanya di dusun, Bu. Oke. Sampai- Tidak berkata kasar kepada teman, norma apa, Bu? kesopanan. Sopanan. Ya. Sopanan. Oke, aman ya. Pada saat mengendarai sepeda motor, Hukum. remaja tidak pakai helm, kena tilang ya kan? Norma hukum. Iya, tidak pakai helm dan tidak memiliki SIM. SIM itu kan namanya Buat hukum izin. ya. Ya. Pelanggaran hukum. Ya, kita bahas dulu biar supaya paham. Fenomena korupsi nampaknya telah jadi budaya masyarakat. Ketidakjujuran telah melanda hingga tidak jujuran yang mengarah ke tindak kriminal. Kriminal. Kriminal hukum. Jangan sebut melanggar norma Hukum. Ada kata kriminal. Hukum, Pak. yang mengarah ke tindak kriminal. Hukum ya. Lanjut. Memberikan kesempatan sama kepada kaum perempuan dalam berkarir pekerjaan merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam masyarakat global. Di hadapan para siswa, guru dapat menyampaikan pikiran dan sikapnya apa nih? Pandangan atas kesempatan yang sama sebagai B, Pak. warga negara. Pandangan atas kesempatan yang sama. Iya, pasal B, 27. Pak, B. Pasal 27 ya. Pasal 27. Oke, pandangan hak dan kewajiban warga negara. Warga negara. Sama aja. Ini dia. Ini cuma satu soal nih, tapi jarang masuk lagi ya. Ini kausa ini. Kausa ini jarang masuk. Ya. Kausa Pancasila itu nilai dan budaya. Kausa formalis adalah sila kelima. Kausa efisien sidang BPUPKI, ya sidang BPUPKI. Ya. Kausa finalis adalah sebagai dasar negara ya, dasar negara. Jadi ini BPUPKI. Kausa apa, Bu? Kausa efisien. Efisien. Kausa efisien. Kalau dia ini namanya kausa efisien. C ya, kausa efisien. Ini jarang masuk sebenarnya, sudah jarang lagi keluar, tapi ya saya contohkan aja. Kausa materialis adalah nilai, material itu nilai budaya. Formal itu sila kelima. Misalnya sila, bentuk Pancasila itu. Efisien sidang, finalis dasar negara, ideologi dasar negara. Berarti efisien. Berarti itu efisien berarti, Pak ya. Efisien, iya. Karena sidang BPUPKI itu kausa efisien. Kita lanjutkan ke nih. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah sebagai berikut. Di antara ini soal-soal UP ya. Di antara hal tersebut sebagai dasar negara, oke, sebagai dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum. Sama alat pemersatu. Alat pemersatu. AE. A dan F. Ya, AE. Sebenarnya jawabannya ini ada ini, Bu. Sebenarnya jawabannya ada AE sama AF. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Tapi AE nggak ada kan? Geologi ya. Nggak ada, Pak. AE nggak ada kan? Ada. Ada. Jadi jawabannya AF. E benar juga ini. Sebagai dasar negara, sumber segala sumber hukum, ideologi, alat pemersatu. AF. Ideologi Pancasila. Iya. Ini adalah contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Ingat, dasar negara adalah Sila-sila Pancasila, nilai-nilai. dasar negara Nilai-nilai mengatur warga apa Iya. mengatur segala Kecuali lah. Kecuali ya. berarti yang bukan. C, Pak ya. Semua warga negara menghayati dan mengamalkan perilaku. Itu sebenarnya bener. Yang C betul. C. Dalam sikap perilaku sehari-hari.
Mengimplementasikan 5 Ingat tadi adalah undang-undang apa namanya? Dasar negara itu segala bentuk pemerintahan. Pemerintahan. Ya kan? Ya. Ya. C, Pak. Sebagai pedoman hidup itu kalau yang C. Warga negara global, ya, warga negara global ini. Warga tanggung jawabnya, ayo, tanggung jawab. Benar nggak jawabannya B? Tanggung jawab. Polusi udara, pemusnahan udara. biodiversitas. Iya. Betul. Betul. Ya. Biodiversitas. Ya, kita ulangi terus karena soalnya gini-gini aja nih. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak abad kelima, abad yang lalu. Ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Sikap bangsa Indonesia, merespon Ekonomi berarti sesuai dengan Pancasila. sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. D, Pak ya. Sikap maksudnya paling tepat untuk merespon perkembangan globalisasi ekonomi. Ya, bangsa Indonesia Ekonomi. Kita apain dulu nih? Ya betul ya. Kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Ekonomi kerakyatan ini pakai gini aja lah. Ya. Panas sekali. Ya. Ini pakai gini aja. Ekonomi ya. Ekonomi kerakyatan. Ya. Ekonomi kerakyatan itu sila berapa? Ekonomi kerakyatan sila berapa? Keempat, sila keempat. Enggak, sila ke berapa? 5, Pak. Ekonomi. Keadilan sih kelima. Kelima ya? Kelima. Kelima itu apa? Keadilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu adalah kemakmuran ekonomi kerakyatan, betul ya? Ekonomi kerakyatan. Oke. Salah. Ya. Lanjut kita ya. Lanjut kita ke soal berikutnya nih. Tanggung jawab sebagai warga negara global, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan oleh semua pihak. Tantangan global pada bidang gampang, lingkungan hidup. Sampah. Lanjut ya. Hubungan antar manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang hampir sama atau hampir sama di semua negara. Tantangan permasalahan global. Yang tidak termasuk. D, warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang tidak termasuk adalah yang D kan? Ya, D, Pak. Ini impor Cina, teknologi, liberalisme Amerika, investasi. Oke, ini bukan ya? Iya, Pak. Pancasila dalam negeri, Wah. Iya, dalam negeri Indonesia. Oke. PBB merupakan suatu organisasi yang anggota terdiri dari beberapa negara. Tidak semua negara menjadi anggota PBB. Namun, salah satu tujuan PBB ialah menciptakan perdamaian dunia. Kajian IPS tersebut telah menjelaskan perspektif regional, internasional, global, lokal, Internasional. Beberapa negara itu adalah Internasional. Kalau bangsa baru global ya, Pak. Global itu Bangsa. Global seluruh bangsa. Internasional beberapa negara saja. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi ini banyak nih. Sikap positif yang berkaitan dengan budaya. Ayo. Melestarikan budaya sendiri. Satu. Tiga, Pak. Satunya benar. Satunya benar. 138. Dengan pengaruh budaya asing. Iya benar ya. Ini ya. 8 ya. 8. Ya, Pak. Oke, 138. Oke ya. 3 mendukung budaya ya benar. Oke, 38. Lanjut kita. Jam gini-ginilah soalnya saya yang dulu-dulu Bu. Mana tahu kan. Tapi sama aja kan Bu. Kalau kemarin kita langsung ke jawabannya kan Bu. Kalau ini milih-milih kan.
Ya. Iya, dulu milih-milih ini. Kalau yang sekarang langsung kan jawabannya. Langsung. Iya. Di Singkat. bawah ini adalah berapa dampak positif. Saya paling senang kok seperti ini ya. Dampak positif bidang ekonomi. Pak Malan. Yang baik-baik, mana yang baik-baik ekonomi? Nomor 8. Satu. 8. Kemakmuran. Meningkatkan kesempatan kerja. 2. Empat salah ya. Mendorong pengusahaan. 4 salah, 5 salah. 1, 2, 6 3, salah. Ada 4-nya salah. Banyak 4, 5, 6 salah ya. 4, 5, 6 salah. Ya, ada 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8. Salah. Oh, salah ya. Ini salah, ini salah. Salah. Tinggal ini kan? C, Pak. C. 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 2. 3, 7, 7. Ya. 7, Kebebasan 8. bukan ya? Kebebasan bukan ya? Ya. Berarti C. Oh, berarti 1, 2, 3, 7. 7 ya? C. Iya. Pasar itu namanya ekonomi. Oke? Jadi jawabannya adalah 1, 3, 7. Oke? Kalau kita jawab nih. Ya jawab. Misalnya tadi kan jawabannya 1, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Kalau 1, 2, 3, 7. Terwujudnya jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara. Ini di bidang apa, Bu? HAM. Nggak ada bidang HAM, positif ekonomi ini globalisasi. Sosbud, Hukum Politik. sosial budaya. Terwujudnya jaminan hak Sosial. asasi manusia. Sosbud. Iya. Dampak globalisasi kemarin di bidang apa aja? Ekonomi, budaya. Sosial. ekonomi, pendidikan, Politik. politik, iptek, 5 ini. Ini berarti apa, Poli? Politik. Ya. Ya. Nomor 5 juga politik. Nomor 6 juga kebebasan Enggak. yang dinamika Politik. bebasan, iya, politik ya. Politik, Pak. Itu menurut saya. Oke, lanjut ya. Soal yang kemarin seperti ini gampang nih. Dampak positif dan negatif timbangan globalisasi di bidang ekonomi lagi. Positif. Positif ya. Ya, positif. Positif. G ya, G kan? G. G benar. Oke. Yang ada E. di D, Pak. D. Benar. Benar. Yang ada E sama G benar gitu aja lah ya. Benar. Ya, E sama G benar. E sama G benar. A salah. Ntar Bu. Ntar dulu Bu. Silakan Bu. Dampak globalisasi tadi 1 apa, 2 apa, 3 apa, Pak? Yang Mohon. kemarin di modul Banyak. ya. Yang pertama sosial budaya, yang kemarin di modul Bu. Yang Sosial. sosial budaya, Ekonomi. ekonomi, Pendidikan, tek, Pendidikan. 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 Pendidikan dan politik. Terima Politik. kasih. Oke ya. Tadi ini yang udah ada di modul kan kemarin tuh. Politik. Ini jawabannya berarti ini adalah yang G sama yang E, ya kan? E sama G. Cari aja E sama G dah. E sama G. Nah, ada E sama G, E sama G, E sama G. C C. ya? Coba. Iya, E sama G yang benar nih E sama G yang kita tahu kan gitu kan, yang sebentar ya tahu ya. E sama G benar. Oke, jawabannya adalah yang C kan? Benar nggak A? Makin menguatnya sektor produksi, benar ya? Ya. Benar nggak D? Munculnya benar ya? Betul. Lanjut kita, cocok berarti. Nih, bidang iptek. Dampak globalisasi di bidang iptek. Negatif, maaf, negatif. Apa? Hacker. Hacker ya? Ya. Data online ya, iptek. Ilmu pengetahuan Teknologi. Kalau yang ini banyak wirausaha muda? Positif gitu, Pak. Positif Ekonomi. ya, ini positif. Positif iptek ya. Positif. Pemerintahan. Aplikasi game edukasi, pendidikan. Pendidikan. Sering muncul berita pembunuhan di kalangan remaja. Politik. Ya, sosial budaya, betul. Masyarakat belanja online. Ekonomi. Paham? Pak, yang C itu kan ekonomi, Pak. Mahasiswa enggak lah, menciptakan aplikasi game edukasi. Aplikasi game edukasi. Mahasiswa perguruan tinggi, jelaslah pendidikan.
Aplikasi. Positif. Aplikasi. Iptek kan? Ini positif Iya, iptek. Iya. Ilmu pengetahuan teknologi. Positifnya itu. Lanjut. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Teknologi informasi menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenis tanpa terkendali. Hal ini Negatif. membawa dampak positif dan negatif. Yang termasuk dampak negatif. Yang cari aja negatif. Ini yang Mudarnya. Mudarnya nilai. ya ini kan betul kan? Ya. Yang lain mudahnya transportasi. Positif. Positif iptek ya. Ya. Iptek. Ini bidang iptek. Ini Iptek. juga bidang iptek. Iptek. Yang ini? Investasi. Ekonomi. Yang ini? Budaya. Sosial budaya kan, Pak? Budaya. Sosial budaya. Bisa dipahamin? Ya. Makin pintar, Pak. Lanjut. Ketika pembelajaran di kelas sedang bahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain. Nggak boleh lah, Bu ya. Ya. Agar jaya diri dan seterusnya tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa semacam itu, guru bagaimana penjelasannya? Teknologi itu kayak mana sih? Harus membaca. Teknologi apapun boleh digunakan, tidak ada ketentuan batasnya. Demi jadi bahasa. Bagaimana kita? Iya betul. C apa D? D, kan netral itu bagaimana kita? Netral tergantung pada cara kita Tergantung pada menggunakannya. cara kita menggunakannya. Iya kan? Iya. Sekarang aplikasi yang paling ngetren adalah TikTok. TikTok ini satu dampak positifnya banget banyak bagi orang yang pandai. Dampak negatifnya banyak juga, ya kan? TikToknya netral, tergantung siapa Penggunanya. Badan Statistik. Menurut BPS, pengguna internet sebanyak 174 juta jiwa. Menuntut keponakan Interaksi, dampak positif penggunaan internet. Dampak positif. Tapi apa ketika tadi saat disebut 12 tahun saya berpikir apa yang Saya mau dulu. Dampak positif. Perdagangan ilegal, salah ya, negatif. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi dunia. Ini dampak positif. Negara lain. Salah nih. Salah. Perkembangan industri mode dunia, sikap individualis, ini salah, dampak negatifnya. Perkembangan, iya, asimilasi ya. Apa arti asimilasi? Pertukaran. Iya, pertukaran. Simulasi. Pertukaran. Jadi jawabannya adalah E ya. Perpaduan. Perpaduan apa pertukaran? Asimilasi, pertukaran. Dunia berasimilasi. paduan, pencampuran. Perpaduan, Pak. Perpaduan ya. Ya. Iya, Pak. Asimilasi itu Iya. perpaduan. Perpadu. Memadukan antara dua budaya. Jawaban adalah yang lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi PPKN. Globalisasi menimbulkan dampak positif ekonomi kecuali dampak positif globalisasi kecuali ini benar. Murahnya produksi luar negeri. Ini benar. Murahnya produksi luar negeri. Merebaknya yang benar. Ya, C ya. C. Kecuali. C kan? C. Iya, Pak. Oke ya, makin enak jadi belajar, enggak susah lagi. Ini kita sikap ini sikap lagi. Sikap positif yang berkaitan dengan budaya. Gampang kali. Budaya. Melestarikan budaya Positif. 6. 1 7. 67. 167. Salah. 7 ya? Ya, 67. Aman? Aman. Masuknya budaya asing dalam masyarakat ini karena dampak global tadi misalnya menggunakan media massa. Terkait hal tersebut, bagaimana cara guru yang dapat dilakukan guru agar budaya asing ini tidak dapat dihindari, bisa memfilternya aja. Oke, mana jawabannya? Belajarkan nilai-nilai Pancasila. Iya, itu jawabannya. Kegiatan PPK. Oke, lanjut. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas. Sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi
tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk kemajuan bangsa, yaitu Pak, budaya mengajarkan segala iya. Ini ya, E ya. Iya, Pak. Itu soal UP yang di atas ini adalah soal UP yang lama, di bawah Juni, di bawah Juli. Yang 36 ini adalah di atas Juli. Oke nih, ini dibahas ya. Norma itu adat nggak ada ya adat ya? Tidak ada adat, yang ada norma. Adat salah ya. Agama, hukum, Jawabannya kesopanan. Jawabannya E ya. Oke. Ini soal yang masuk di atas Juli ya. Berdasarkan laporan media, remaja Sidrap membunuh pria dewasa ditangkap polisi. Hukum. Pembunuhan. Hukum ya. Lanjut kita ya. Nomor berapa aja Bu undang-undangnya? Ingat, TAP MPR 39 Ada yang bukan? Berarti A yang tidak. Apa? A ya. yang Kecuali A. 49 yang salah ya. Ya. Ini soal-soal yang masuk di atas Juli. Jadi kita bahas yang Oktober Desember udah kita bahas ya kan. Ini tinggal yang ini aja. Oke. Apa nih? Sikap taruh, saya besarkan dulu. Nampak, Bu? Nampak. Sikap terbuka dan pemahaman kritis yang harus dibentuk dalam menghadapi arus globalisasi melalui pembelajaran PPKN. Contohnya dapat ditunjukkan oleh peserta didik di sekolah melalui simulasi pembelajaran yang mencerminkan. Ingat, sikap terbuka. Sikap terbuka adalah ini ya. Kalau yang berarti Menyambut keunggulan. bangga salah juga. Tidak menolak antara B sama A. Yang bagus ya antara B. Terbuka itu menyambut Bu ya. Oh. Nah, kalau apresiatif itu adalah sikap mendukung, menghargai. Ya. Apresiatif adalah sikap mendukung dan menghargai ya. Oke, jawabannya A. Sikap terbuka itu A. Oke? Salah, Pak, saya. Nggak apa-apa, Bu. Saya ulangin ya. Sikap terbuka itu menyambut, tapi kalau sikap apresiatif itu sikap mendukung dan menghargai. Oke? Kita lanjut nih soal-soal terus. Kewarganegaraan global merupakan bagian dari konten pendidikan kewarganegaraan dalam implementasi kurikulum sekolah termasuk tanah air saat ini. Hal itu dimaksudkan untuk menyiapkan generasi penerus mampu menghadapi tantangan abad 21. Tantangannya apa saja? Cari yang bekerja sama yang baik lah. Ya. Tantangan abad 21 negara-negara adalah bekerja sama, saling membantu. Itu jawabannya. C, Pak. C. Kenapa jam ini saling membantu? Ketika COVID misalnya. COVID misalnya, Amerika ngasih oksigen, ya kan, ngasih apa namanya, tabung-tabungnya, dan sebaiknya Indonesia ngasih tahapannya ke Amerika. Yang sebelum itu Bu ya, ada COVID kan Bu? Cina ngasih, Amerika ngasih ya kan Bu? Gantian kita ngasih, itu namanya saling membantu. Itu ya, kalau dia diminta seperti itu. Pelindung diri ya. Lanjut kita ke nomor kasus penyamaan nama baik, ya nama baik. Dilakukan oleh 4 siswa sekolah Seman 2 Probolinggo terhadap sekolah mereka di status jejaring sosial yaitu Facebook yang berakibat harus dikeluarkan dari sekolah. Hal ini bermula Jumat 30 Juli 2022, DP Rizky dan Anissa membuat status di Facebook. Ia mengeluhkan sejumlah kejadian di SMA 2, mulai dari helm yang hilang, parkir sekolah, jok motor disilet, hingga sepatu musola juga disilet. Kejadian itu dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak ada respon dari pihak sekolah. Berdasarkan kasus itu, Anda beranggapan pelanggaran HAM apa nih? HAM ringan apa berat? Ringan. Nama baik ringan. Tetapi bahaya. D jawabannya Pak. Yang D yang Berbahaya. Ringan ya. Kalau berat itu membahayakan jiwa manusia. Ini yang tidak mengancam. Karena tidak mengancam. Tidak mengancam. Berbahaya. Tapi cukup berbahaya ya, tidak mengancam ya. Berbahaya salah ya, tidak mengancam. Tidak mengancam, berbahaya manusia nggak nyambung. Tidak mengancam manusia benar antara dua nih. Tapi cukup berbahaya. Makanya dilaporkan. Makanya dia dipecat. Oke, ini akan tetapi cukup berbahaya. Makanya jawabannya D. Kenapa dia dipecat? dari sekolah. Jawabannya. Oke, lanjut ya.
Itu ringan ya. Ini soal UP. Ini soalnya perspektif perempuan. Nah, ini paham lah. Perempuan itu mengurusi urusan domestik aja, nggak boleh kerja. Jawabannya? Hak Diskriminasi. Diskriminasi. Ya. Hak ya? Diskriminasi. Ya. Lanjut. Udah paham lah itu. Perilaku pelanggaran. Contoh kostum. Kostum itu adat. Ada. Adat berarti 2 dan 4 ya. Suara Pelanggaran adat. perzinahan dilarang desa. dalam soal adat. Benar. Antar daerah desa. Benar ya? Iya. Nah, Kita tugas Jawabannya sekolah. 2 dan 4. 2 dan 4. Perilaku pelanggaran lalu lintas. Hukum. Hukum ya. Lau ya. Lau ya. Hukum. Pencurian hukum. Pelaku pencurian. Penjara. Lau. Hukum ya. Hukum. Tapi kalau nggak ada ini, Bu. Kalau ini. Ya ini ya kalau dilarang berzina itu apa, Bu? Dilarang Aturan. berzina. Asusila. Mores. Mores. Dilarang mencuri. Mores. Nah, kalau dilakukan Hukum. tergantung ya. Kalau dilakukan, kalau secara adat itu Agama. hukum. Kalau secara hukum lau. Paham, Bu? Tergantung nih. Nih, semua tergantung. Melakukan perzinahan itu secara adat, jadi kostum dia. Paham, Bu? Paham. Potong kambing atau apa. Tapi kalau dia dimasukkan penjara, lau. Hukum jadinya. Paham, Bu? Ya. Seperti nomor 3 ini. Pencurian masuk bui. Hukum. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ya. Lanjut kita. Kalau tidak ada akibat baru mores gitu, Pak. Dilarang Baru berzina, Pak. Tanpa melakukan. Dilarang berzina, dilarang mencuri itu mores. Tapi nggak melakukan, namanya dilarang. Masih dilarang. Ya. Ya. Tapi kalau melakukan, tergantung kalimat akhirnya, oke? Oke, Pak. Bisa hukum ya Pak, bisa ada. Ya, misalnya dia secara adat itu mores itu kostum. Tapi kalau secara hukum ya hukum. Jadi kalau mores tuh cuma dilarang. Larangan. Larangan, betul, larangan. Larangan mencuri, larangan ini. Ini ya tadi tuh, pelanggaran apa nih? Yang tragedi semua ini pembunuhan-pembunuhan. Berat ya. Tragedi Berat. Jadi jawabannya salah. Berat by mission. Terencana. Pak E. By mission itu terencana, oke? Lanjut ya. Ini lagi, ya, yang mana tanggung jawab warga negara global? A. A sama D. A sama D. A sama D yang masuk. D, Pak. Ya, dapat ya. Berarti E. E kan? Ya, Pak. A sama D. Oke, A sama D. Lanjut. Benarkah yang lain? Yang lain benar nggak? Penipisan sumber daya alam masuk. Udara, pemusnahan, ledakan penduduk benar? Betul. Lanjut ke soal berikutnya. Pelanggaran HAM berat, lagi-lagi pelanggaran HAM berat, cari mati yang meninggal. 3, 4, 6. 6. 3, 4, Aman ya? aman. Yang lain 1, Ringan. Ringan. Ini berat. Oke? Oke, Pak. Lanjut kita. Lanjut. Mantap. Norma berikut, contohnya lagi. Ini udah semangat ya. Ingat, Yusek. Jika bersendawa, Yusek ya. Raben, dan D. Itu kebiasaan orang tua zaman dahulu. Raben, custom. Apa dengan Rama? Ini apa? Polwex. Ini polres ya. Perorangan. Menyapa. Model Potong rambut yang sudah Yusek nomor yang A. Cari yang A. Yang A. AD. Model baju Cari yang A. Yusek. Yang A. Ade. Ade, ini salah. Ini salah. ACD. Oke. Antara ini ya. A. Antara Ade sama Menyapa AJ. Solveig, Pak. Menyapa dengan ramah itu polwex. Wes, betul. Ini jawabannya A. Oh, Ade. Ade. Baju ya. Kalau yang E itu apa, Pak? Yang E, potongan rambut juga ini Yusek. Oke, Pak.
Yusek. Yusek itu perorangan, Pak. Iya, perorangan. Potongan rambut kan nggak masalah kan? Iya. Iya, lanjut. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi minat bakatnya, guru mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dengan Angket pilihan siswa. Pilihan siswa C. Pak. Bisa ya. Kemajuan HAM di Indonesia dilakukan berbagai upaya di bidang hukum. Yang bukan upaya Komnas HAM, saya mau dulu. Yang bukan upaya Komnas HAM. Yang A. Lakukan penuntutan. Hukum. Iya, udah mulai nih. Nih lagi nih. Sama kayak tadi nih. Oh enggak nih, kecelakaan. Mencatat tingginya kecelakaan gara-gara tidak taat lalu lintas. Hukum. Ada kata lalu lintas hukum. Hukum ya? Ya. Ya. Gampang PKN. KPAI. Yang bukan upaya KPAI, ingat sama kayak tadi itu Komnas HAM. Tidak ada Ya, hukum-hukum. D. Melakukan pengadilan. Tidak pengadilan. Ini bukan tugasnya ya? Ya, Bukan Pak. tugasnya itu ya. Oke, kecuali ya itu adalah yang bukan termasuk adalah yang di tidak pengadilan itu bukan ya, pengadilan bukan. Oke. Ini lagi apa? Ini contohnya adalah terhadap orang tua ditandai dengan memberikan orang sebagai Sopan. Yang bukan kesusilaan. hati nurani nih. Ada orang lebih tua kayak kakek, renta dalam bus, itu namanya hati nurani. Itu ya. Bukan kesopanan ya, paham ya? Hati nurani. Harusnya kita kasih duluan mereka, ya itu namanya kesusilaan. Tadi malam kan ada apa nih? Pelanggaran HAM G30 SPI tapi peristiwanya Timor-Timor nggak nyambung nih soalnya. Oke, peristiwa Timor-Timor adalah unsur Berat. Berat. sistematik dan meluas. Oke, lanjut. Udah gampang lah. Pak Arsa seorang guru mengusahakan untuk tiba di sekolah tepat waktu sesuai tata tertib sekolah. Walaupun ada toleransi. B. Tata tertib yang B. Iya, karena ini adalah tata tertib, maka sambungkan jawabannya tata tertib, ya kan? Ya, betul. Tanggung jawabnya. Oke, besok kita pedagogi ya. Besok kita pedagogi. Ya. Pedagogi. KKB, ini dia KKB. KKB itu apa? Kelompok kriminal bersenjata. Berarti yang mau Merdeka. merdeka itu Politik. Oh. Apa? Politik separatis. Iya. Itu kepentingan politis. Ya, mau merdeka. Ya betul kan Bu? KKB kan? Pelan-pelan, Pak. KKB itu kelompok kriminal bersenjata di Papua, Pak Bu. Ya. Jadi mereka itu membunuh, merampok bank itu demi apa? Demi mereka, demi apanya? Demi kegiatan kelompok mereka. Oke? Politik itu. Itu politik ya. Itu namanya politik. Bu Dalia ada masuk? Bu Dalia. Ulangi yang 53, Pak. 53, oke. 53. Yang Timor-Timor. 53, Timor-Timor itu pelanggaran HAM berat, Bu. Ya, pelanggaran HAM berat itu adalah terencana dan sistematis. Itu aja, Bu. Ya, pelanggaran berat, terencana dan sistematik. Ya, TNI membunuh warga Timor-Timor ini kasusnya. Cek aja lah. Pelanggaran berat, penduduk sipilnya dibunuh, ya, secara sistematik. Jadi pelanggaran HAM berat itu sistematik dan terencana. Udah, oke? Silakan Bu. Iya. Ya, Bapak maaf tadi saya faktor masyarakat multikultur maksudnya gimana ya Pak? Mana? Faktor masyarakat multikultur entah nomor berapa tuh? Faktor masyarakat multikultur nomor berapa Bu? Enggak ada tuh multikultur. Ada Pak. Mana? Saya nulis pokoknya aja multikultur, Petrus, Kausa, sama PBB dan regional yang itu saya nggak paham. Oh, regional itu ya.
Penembakan. Kausa, kausa Bu ya, kausa. Cari lagi. Di atas. Makanya dipoto tadi biar apa jelas. Iya, Nomornya atau tanda iya tadi? tadi kausa Oh, juga. yang Kausa yang tadi ada kausa. catatannya Iya. ini Kausa ya. Kultur. Kausa ini Finalis. materialis Pancasila gitu Nah, kan. kausa Iya. Bu, kausa itu ini Kausa. satu soal yang kemarin kami transfer lagi. Ada kausa materialis adalah nilai dan budaya masyarakat. Pakat. Diambil dari nilai masyarakat. Itu Nah, itu. material. Materi itu nilai dan budaya. Formal itu Sila. wujud silanya, sila. 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 itu namanya formal. Sila. Sila pertama sampai sila Kelima. itu formal. Efisien sidangnya. Yang. BPUPKI. Finalis tujuan, Jurusan. ideologi, Dasar. dasar negara. Oke, Bu? Betul ya Pak, ditulis dulu ya Pak. Silakan. Di foto aja, Bu. Bentar, Yang dia mau sini. difoto, tulis. Modul aja, Bu. Di Ya, modul mau ada, difoto, Bu. bentar. Modul aja. Iya, YouTube mengulang. udah. Foto aja, foto. Udah Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Kalau regional itu gimana ya Pak? Regional macam itu lah. Itu satu wilayah. Oh, satu wilayah. Wilayah apa namanya itu? Kawasannya, Bu. Iya, Atau kawasan ya. Sila. Yang menjadikan sila Nasional, internasional. Ya. Nih satu lagi Pak, faktor masyarakat multikultural, Bro. Kultur. Budaya, Bu. Itu budaya multi itu banyak. Bu. Nomor berapa, Bu? tadi? Budaya. Banyak Budaya keragaman budaya. multikultural. Nomor berapa tadi ya? Nomor berapa, Bu? Saya pun lupa, Bu. Iya, saya nggak tahu. Faktor Barangkali. budaya multikultural. Mana ada? Keragaman itu multi itu banyak. Iya. Di mana ya soalnya? Oh, Nomor multikultur 12 tadi, banyak Pak. berarti ya. Iya, multikultural banyak. Oh, banyak. Multikultural banyak budaya. Oh, banyak budaya. kultural Soalnya nggak ada sini. Oh iya. Sosbud ekonomi pendidikan. Silakan Bu Kang Timi. Saya tadi ketinggalan yang TAP MPR, Pak. Mohon penjelasannya lagi. Apa Bu? Apa Bu? TAP MPR, Pak. TAP MPR. Di Iya. modul ada. MPR. Isinya Bu. Maksudnya yang itu Pak, yang Nggak usah Oh, isinya Bu. TAP Ada berapa? 9 tadi, tadi. 926. tadi loh, Pak. TAP MPR yang Ibu perlu hafal adalah TAP MPR. Undang-undang 39. UU 39. UU 26. 26. Atasnya apa? Pancasila. Undang-undang. Undang-undang dasar 45. Iya, piagam bawahnya. Yang ini kan UU 49 nggak nyambung kan? Ya. Nggak nyambung dengan ini. Makanya saya jawab A langsung. Produk hukum yang mengatur HAM. Ya, produk hukum yang mengatur HAM, Pancasila, Undang-Undang, TAP MPR, UU 39, UU 26, piagam itu ada piagam tuh. Ada lagi, Bu? Iya, Pak. nomor 7 Pak, pemajuan tadi Pak. Nomor 7 Nomor? pemajuan, 7. 7. Iya, Nomor pemajuan 7 tadi atas, Pak. lambat. Tahan. Apa sambil mengulang lagi biar tambah cerdas yang tahu. Iya, kita mengarcep. Sip. Karena besok pedagogi. Pemajuan HAM, upaya Komnas HAM kecuali hukum, bidang hukum. Komnas HAM itu tidak bisa menuntut. Yang menuntut itu jaksa. Iya, jaksa nggak bisa. Komnas HAM, KPAI nggak bisa buat pengadilan tuh nggak bisa. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah, berdiskusi, berdialog, menasehatin, Negosiasi. negosiasi seperti itu. Nomor 1 Pak, tadi saya telat masuk. Nomor 1, nih Bu, Iya. 1. Tambahan. Ibu, nomor 1 masalah apa nih? Sabar. Masalah HAM berat, Bu. HAM berat itu pembunuhan, Satu gal. penghilangan nyawa manusia, masuk. penyiksaan, Santai aja, genosida, Bu. Santai, Bu. pengusiran penduduk. Secara apa? Terencana dan sistematik by mission.
Tragedi Semanggi ini tragedi pembunuhan ya, penghilangan. Hilang tahu nama saya. Iya, Pokoknya ini menghilangkan nyawa lah nih. Berat. Iya. Peristiwa Tanjung Priok Menghilangkan juga nyawa orang. pembunuhan, berat. Berat. Kerusakan Berat. benda ringan lah, tidak Ringan. menyangkut nyawa. 4. Pembunuhan Pembunuhan di Berat. rumah zina, Berarti 1, 2, 4. penghinaan masih ringan. Ringan. Pelanggaran beribadah masih ringan. Ringan. Munir dibunuh, berat. Berat. Pokoknya hilang nyawa, penyiksaan, aktivis diculik, berat. Berat. Amir, Woi, biasanya itu penghinaan terhadap presiden itu keluar terus, Pak. Iya itu sering. Ringan itu. ya penghinaan itu ringan terhadap apa? presiden. Ringan. Itu ringan. Ringan. Yang ini termasuk Ringan hak itu. berat. Kecuali berarti jawabannya Berat itu pembunuhan, dan 6. menghilangkan nyawa manusia, diusir penduduk besar-besaran, itu namanya berat. Kalau menghina itu ringan. Tapi Jadi jangan walaupun Bapak yang sekarang dihina ini Pak presiden nggak bisa Pak, nggak boleh lah menghina presiden, itu nggak boleh. Seseorang beribadah. Ya, saya dulu Pak tahun berapa tuh ya? Tahun 2015 sampai 2019 ya, saya ini orangnya ya aktif lah. Termasuk itu Pak Amir, guru melakukan apa itu asusila itu, Pak. Saya apa namanya? Asusila berarti pemerkosaan ya kan? Itu berat lah Pak, penyiksaan namanya. Pak. Amir, Penyiksaan itu berat Pak. Pak Amir. Iya Bapak Pak, maaf, silakan. scroll nomor 1 jawabannya. Nomor 1 ini Bu, 1. Nomor 1 berarti 3, 5, dan 6. Kemanusiaan. 1, 2, 4 ya. Enggak, ini yang ini yang kecuali. Yang kecuali 3 berarti 3, 5, dan 6, Pak. Yang bukan, Pak. 3, 5, dan 6. Apa Bu, Pak? Silakan Pak. Yang bukan. Yang bukan Yang bukan, Pak. Yang bukan pelanggaran berat. Ada Bapak bilang kan 5, dan kasus 6, Pak. asusila. 3, 5, 6. Kasus Iya, asusila. guru Kalau melakukan pemerkosaan asusila, Pak. itu pelanggaran HAM berat, Anda. penyiksaan, oke? Pak. Ada lagi? Kalau guru melakukan asusila, Pak. Apa Pak? Mama tuh Bapak. Guru melakukan asusila. Iya penyiksaan karena itu kan menyiksa, pemerkosaan. Oh, jadi kalau menyiksa itu, Pak. Ya kalau asusila seperti apa dulu asusila ini? Asusila seperti apa dulu kan gitu. Bulan Kalau- gimana, Pak? Apa Bu? Biasanya keluar itu. Bulan, Pak. Contohkan dulu asusila seperti apa? Pak Ya Samuan. pelecehan lah atau apa gitu, Pak. Pelecehan ringan lah Pak, kalau masih pelecehan Pak. Sama dengan penghinaan. Tapi Kata kalau kuncinya membunuh. kalau pemerkosaan ada itu bunuh-bunuhnya menyiksa baru namanya. gitu ya, Pak? Itu berat. Berat. Kalau misalkan mencuri gitu, merampok gitu, Pak. Ringan. 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 Ingat. Kalau merampoknya Bu, membunuh berat. Ibu ini pun nggak paham, Bu. Hak asasi Bunuh-bunuh lah. manusia. Mencuri Itu bukan HAM. itu HAM, Bu, tindakan kriminal. Kriminal. Itu Pak kayak tadi Bapak yang menghina presiden itu masuknya ke mana itu? Itu Ringan. ringan lah, Bu. Oh, ringan. Ringan. Iya, iya. Tidak Saya menghilangkan ulangi, nyawa. ya, ibu nggak perlu jauh-jauh, saya bilang. Ngapal itu cukup HAM berat. HAM berat itu apa? Membunuh. Iya. Penyiksaan, Penculikan, Ah. aktivis. Menghilangkan nyawa orang HAM berat. Pengusiran besar-besaran. penyiksaan, Pengusiran. pengusiran besar-besaran, genosida. Ya. Ini namanya HAM berat. Selain ini ringan lah. Gitu aja. Ringan. Ya, Pak, ya. Pak, misalnya kasus pemerkosaan tahun 98, pribumi memperkosa Tionghoa, itu berat lah. Berat ya. Hak asasinya dirampas. Pemerkosaan itu namanya penyiksaan. Itu HAM berat. Seperti itu HAM berat, Bu. Apa yang terakhir Pak Amir di bawah penyiksaan Pak Amir? Genosida, Pak. Genosida. Genosida, Pak. Genosida Genosida. itu dibunuh, disiksa, diusir. Itulah tuh. Pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan. Apa arti genosida Pak Amir?
Genosida itu Pak, Usiran disiksa, Bunuh, disiksa, dan diusir. dibunuh, diusir. Nah itu genosida. Disiksa, dibunuh, diusir. Oke. Iya, diusir secara besar-besaran. Contohnya Rohingya. Rohingya itu kalau netap di negaranya dibunuh, disiksa. Caranya kayak mana? Diusir. Itu namanya genosida. Silakan Bu. Genosida tadi ya. Genosida tadi. Bu, saya ulangin ya. Pembunuhan, penyiksaan. Genosida itu Bu, seperti Rohingya Bu. Rohingya itu kalau netap di negaranya, mereka disiksa. Setelah disiksa, dibunuh. Bagaimana caranya biar supaya nggak disiksa sama dibunuh? Diusir. Larilah mereka secara besar-besaran. Itulah namanya genosida. Paham Bu? Paham. Pak. Jadi kalau genosida, kalau ada suatu penduduk diusir besar-besaran, itu pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena hak mereka dirampas. Hak asasi manusia. Kalau merampok orang itu kriminal, ya beda ya. Beda kan Bu ya? Hak asasi manusia. Ya. Dan tidak mungkin di situ ada mencuri, nggak ada mungkin itu. Soal ada mencuri, pasti ada pembunuhan, penghinaan, pelecehan, gitu, pelarangan, itulah jawaban. Oke, ada lagi? Ada nggak sinyalnya nih? Ada lagi Bu? Cek. Dengar suara saya Bu? Pas. Dengar. Ya, ya. Aman. Kalau pengkambing hitaman tuh kayak mana Pak? Pengambing hitam Berat. menyelesaikan masalah. Kambing hitam Bu, itu kambing hitamnya seperti Ibu. Kambingnya warna hitam. Ya bukan, ibu ini Mata-mata gitu ya Pak? Apa gimana? gitu. Ibu ini soalnya rancunya apa? Taruh ya, taruh. Lucu Pak, ya. penghambing hitaman seperti apa? Kalau penghambing hitaman itu seperti apa? Banyak Bu. Misalnya ibu ngejek, ibu tuduh orang lain, itu namanya kambing hitam namanya. Tapi kan ini kan masalah soal penghambing hitaman, berarti menuduh orang yang bukan melakukan. Tadi soalnya mana soal tadi? Soalnya adalah Petrus tadi. Ada soal itu. Ada soal itu. Petrus tadi. Menuduh orang yang tidak bersalah, Pak. Iya, menuduh orang yang tidak bersalah. Fitnah. Ini dia nih Petrus. Ini dia. Itu namanya Petrus itu kambing adalah hitam, Bu. penembakan misterius. Kenapa? Karena yang dibunuh itu yang dianggap preman, tahu Ibu? Iya. Ya. Nah, budaya penyakitnya apa? Stereotip, melabelkan orang-orang yang misalnya tampak preman itu jahat, namanya stereotip. Dikambing hitamkanlah itu orang yang nggak bersalah ditembak, namanya kambing hitam. Iya Pak ya. Paham Bu? Apa jawaban ini Pak? Ya lah Pak. Pak. Ini kan Petrus itu bukan politik, tapi orang yang preman. Yang preman ditembak secara misterius, yang dianggap preman biar damai negara. Iya, ya susah lah Pak membedakan yang mana preman yang mana enggak. Ya, atas dasar tadi itu preman itu nggak boleh hidup. Jaringan Pak. Putus. Preman yang jahat. Putus. Iya, namanya mati lampu Bu. Nggak ada suaranya Pak. Mati lampu Bu. Putus suaranya. Sinyalnya hilang. Putus-putus. Nggak ada suaranya Pak. Sabar Lengket-lengket dulu Bu. Pak. Cek. Mati lampu ya Bu. Iya. Jadi jawabannya ya Pak. Iya, jawabannya Pelanggaran hak asasi manusia yang faktor budaya penyakit dulu Bu. Petrus ini preman Bu, preman yang Ibu manusia preman tahu Bu? Nggak tahu kan Bu? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Dulu itu dibunuh Bu. dipandang sekali lalu jahat preman itu. Iya, sekali lalu jahat dibunuh, tembak secara misterius. Yaitu faktor stereotip lah namanya, dicapkan preman dibunuh. Oke? Iya, zaman Pak Soeharto. Iya, ini berarti pelanggaran HAM berat apa ringan? Berat. Berat Pak. Paham? Paham. Stereotip. Tersebut apa artinya? Arti stereotip. Labelkan. Ibu Ya. Mencap orang. stereotip ini stereotip. Ya, stereotip.
Berarti ini baru mungkin. Luar tanpa Prasangka Baru. itu adalah mempercayai berita Aku yang kalau belum udah pasti sekali kebenarannya. malas aku nyambut Pak orang Rasisme nih ya, ini mempercayai tanya capek gitu. Jadi nggak ngerti aku. mempercayai Ayai berita hoax, berita hoax, bohong. berita yang belum pasti dipercaya. rasisme, mengejek Bully. suku, Mengejek fisik diejek, fisik, membuli fisik. 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 Bully, Ya. bully fisik. Bully. Ingat fisiknya ya, Ras. hidung, Iya, Pak. mata, Rambut. Biar makan. rambut, kulit, itu fisik Bu. Nanti jangan pula Ibu itu ya. Yang lain pula fisik. Etnik artinya Suku. Membanggakan. Membanggakan. Membanggakan suku. membanggakan sukunya dengan mengejek suku lain. Sukunya dengan menghina suku lain, merendahkan suku lain. Diskriminasi, membatasi hak. Pembatasan hak. Membatasi hak seseorang. Hak. Stereotip, melabelkan, mencap, Mencap. mencap, Mencap. melabelkan. Mencap, ya. Sifat Bu ya. Sifat. Sifat, ya, sifat. Sifat seseorang. Iya, Pak sifat Amir. kasar, sifat Pak kasar Amir. untuk seseorang. Oke. Amir, Ya, silakan Pak. kalau UP diundur Pak. itu prasangka ya Pak? Iya, prasangka. Iya, prasangka. Mudah-mudahan tetap Februari aja lah. Februari aja lah. Amin, amin. Amin. Amin, Allah, amin, amin. Ya, ada lagi tanyakan? Pak, kemarin ini Wah, kan Pak. Pak Biar kemarin nggak lupa Pak. Apa Pak? Pak silakan Pak. Pak kemarin ini kan ada kasus yang sempat viral itu. Yang orang dibegal kemudian pembegalnya itu dibunuh 2 orang. Jadi mana tahu nanti masuk ke soal Februari itu nanti itu Pak masuk ke norma hukum berat apa ringan itu Pak? Ham berat apa ringan? Berat, Pak. Berat, Pak. Kan udah Pembunuhan. menghilangkan nyawa Udah orang, Pak. dibunuh. Ada yang dibunuh begal. Tetapi dia dibebaskan Bu. Terakhirnya dia Ya, saya paham maksud Bapak tuh. Saya paham maksud Bapak. Bapak Ya. belum paham konsep pelanggaran HAM. Inilah saya bilang tadi. Konsep pelanggaran HAM itu adalah suara apa tuh? Ntar ya. Ibu, Bapak belum paham konsep pelanggaran HAM. HAM tadi pelanggaran HAM berat adalah terencana dan Sistematik. Sistematis. Kalau tadi Pak, makanya pahamin konsep dasarnya pahamin. Ada soal, saya bilang tadi. Misalnya ada soal kasus begal motor, begalnya mati dibunuh. Itu bukan by mission, bukan sistematik. Itu secara tak sengaja melawan lah dia. Mana ada pelanggaran HAM di situ Pak? Itu namanya membela diri. jadi tidak masuk ke Kriminal. berat. Nggak ada soal yang masuk Pak. Nggak mungkin masuk soal HAM. Dah, saya ulangi. Soal Kriminal seperti ya itu ya. Nggak masuk HAM. Itu masuk kriminal. Tindakan kriminal. Sambo ya Pak ya. Oh, kriminal ya. Karena pembelaan diri Pak ya. Pembelaan diri. Pak. Saya ulangin ya, Pak. Iya, Tahu dulu, Pak. Ferdi Sambo ya Pak. Ferdi Sambo baru itu by Berat mission itu. namanya. Masuk itu ya, jelas. Pak. Terencana, sistematik. Itu Sistematis. jelas itu. Iya Pak. Beritanya Pahami dibikin-bikin. Pak, yang terencana, makanya saya bilang konsep dasar pelanggaran HAM berat, terencana, sistematik. Soal Bapak tadi bukan terencana dan bukan sistematik, maka nggak masuk HAM. Direkayasa. Iya, iya. Ya Pak, paham Pak, paham. Paham ya? Paham Pak ya? Paham. Ya. Dan soal Bapak tadi tidak akan masuk juga ke UP. Nah, tahu Pak. Paham ya? Paham. Mana Mungkin tahu masuk- Pak. Mungkin masuk ke soal yang mungkin kemana ya? Norma Kriminal. norma juga. Norma nggak ada juga. Jadi nggak mungkin seperti soalnya. Yang masuk soal Pak Amir. Nggak mungkin juga Pak soal yang berat. Lah. Insya Allah Kasih Pak. Insya Allah. Semoga, Aja. semoga. Insya Allah muncul Pak. Amin, amin. Enggak, kalau saya Bu soal ini saya nggak tahu muncul apa enggak, tapi konsep dasarnya muncul ya. Saya pahami konsep ya, bukan soal saya ya. Pahami Ya, Pak. Konsepnya. konsep Konsep. dasarnya ya. Konsep dasar tuh yang paling penting. Paling enggak mendekati Pak Amir. Iya, kalau konsep pasti mendekatin. Sapuan Dari awal Sapuan, sampai silakan. dari awal sampai masuk ini Pak Bisa Amir diulang nomor katakan 8, konsep Pak. terus, Pak. Apa Pak? Tadi kelewatan Pak, nomor 8 Pak. Nomor 8 kelewatan. Berarti Pak, dikir aja dulu Pak. bentar Pak, bentar. Bentar Bu, ya. Bentar, nomor 8 kelewatan. Pak ini. Oke. Iya Pak. Oke. Oke, ya. Kompas.com mulai pertengahan Agustus kerusuhan pecah pertama kali di Manokwari, Papua Barat
pada kedamaian kota Injil itu terkoyak siang itu. Senin demo warga semua damai berubah anarkis. Ini demo gara-gara ada kasus kasus ini penghinaan mahasiswa Papua nih Pak. Ya, penghinaan mahasiswa Papua. Beritanya heboh Pak. Beritanya heboh di tanah Papua. Beritanya heboh. Itu ada soalnya. Kalau beritanya heboh, berita yang belum ini soal jelas nih. Soal jelas. Disebabkan oleh hoax. Itu. Rasisme. Hoaxnya, Pak. Oh, nggih. Ada hoaknya. Ini prasangka lah. Lanjut. Berarti prasangka. Mempercayai berita hoak. Hoak itu Iya, berita. Pak. Belum tentu benar. Iya, jawabannya Jadi prasangka. kata kunci apa kuncinya? Apa Bu? Dari kata kuncinya dulu ya. Iya, ini kan udah jelas Bu. Menurut iya benar. Menurut analis Anda, kasus ini disebut hoak itu apa? Kan saya bilang sekali lagi Bu, pahami konsep. Pahami konsep. Saya nggak mau ini jawaban terlalu mudah. Kalau ada etnik menghina suku, rendahkan sukunya, suku nih, suku. Etno itu etnik Bu. Jadi suku, banggakan suku, rendahkan suku. Stereotip. Tip itu namanya label. Cap apa? Sifatnya. Sifat suatu suku. Bilang sekali lagi, Ibu nggak perlu baca soal kali. Kalau paham artinya gampang sekali. Rasis itu yang dihina fisik. Iya, fisik. Bully Fisik. Fisik itu apa? Masa Ibu nggak tahu fisik? Tubuh. Rambut, bagian tubuh. Kulit. Prasangka itu apa? Rambut. Prasangka. Ibu seakan-akan percaya dengan berita yang belum pasti. Berita yang tidak pasti. bohong. Iya, ini berita yang belum pasti dipercaya. Berita hoak dipercaya. Timbullah rusuh kalau gini. Diskriminasi, membatasi hak seseorang, suku, kelompok tertentu. Misalnya Ibu masyarakat mayoritas tinggal di minoritas. Ibu nggak boleh ikut gotong royong. Itu batasi hak namanya. Paham Bu? Ya. Paham, Pak. Prasangka. Ada suatu berita bocor bahwasannya COVID nanti akan datang lagi. Belum ada COVID datang lagi, Ibu udah vaksin duluan atau Ibu udah takutan duluan. Itu namanya prasangka. Percaya sebelum terjadi. Maksudnya percaya berita yang belum terjadi, Ibu langsung percaya. Itu namanya prasangka. Ini hoax, percaya berita hoax. Ini pembunuhan dukun santet gara-gara data yang bocor. Data itu berita, data itu informasi, namanya prasangka. Paham Pak? Bu? Prasangka. Paham, Pak. Rasisme itu fisik, yang dihina fisiknya. Papua kulit hitam, orang Batak hidungnya pesek. Itu fisik, namanya nggak boleh rasisme. Label itu cap, sifatnya dicapkan. Orang Batak sikapnya keras, itu sifat. Maka stereotip masuknya. Etno itu etnik, suku. Suku itu membanggakan sukunya. Suku kami lebih hebat daripada suku kau. Katanya kan, ejejean misalnya kan. Itu namanya etno. Paham Pak? Paham. Jadi nggak perlu kali kita soal dibaca. Ini udah jelas hoak. Udah jelas. Pak Amir. Oi. Ini teman-teman ini mintanya tuh soalnya persis kayak punyanya Pak Amir gitu mintanya itu. Nggak mungkin Bu. Nah, makanya pahami konsep Bapak Ibu. Nggak mungkin soalnya sama, itu nggak mungkin. Itu mimpi namanya. Mimpi di siang bolong namanya. Siang bolong. Sorenya udah sorean. Jadi artinya Bu, saya memahami konsep, bukan memahami hafal soal. Kalau memahami hafal soal, ya enak kali ya, enggak mungkin. Konsepnya dipahamin, Pak. Apakah karena nggak bisa Pak Amir carikan itu Pak soal untuk kami? Ini lagi macam awalnya. Ini lebih Aktif kontraksi. Itu ekstrim kali pertanyaannya. Aduh ya Allah. Langsung tuh the point. Aduh. Masih ingat Pak, aktif kontraksi. Pembelajaran orang dewasa. Pak, coba lah Pak. Bapak bilang aja. Baik. Pak, Bapak bilang mana? Pak, pertanyaan Bapak tuh pertanyaan yang luar biasa. Pak, saya cari untuk kami. Saya ini apa Pak? Saya ini orang biasa Pak. Orang yang punya Pak. Yang nggak buat soal hanya ngajar konsep.
Bapak Iya, suruh cari iya. soalnya. Di mana saya carikan, Pak? Di Hong Kong nyarikan soalnya. Sakit kepala saya, Pak. Mintanya to the point, Pak. Nggak mau bertele-tele itu. Saya pun dikasih yang soal foto itu dari orang member yang udah seminggu 2 minggu ujian. Pak, mau soal, Pak? Ya, ada foto saya, foto kawan, kirimlah. Saya analisis. Oh, ini nomor 1, nomor 2, gitu-gitu aja, Pak. Aduh. Iya, iya. Dari manalah soal saya dapat, Pak? Doakan kami lulus ya Pak Mir. Ya, kalau Insya paham Allah kami konsepnya, lulus, Pak. paham konsepnya, insya Allah Semoga lulus, Pak. Amin, amin. Banyak berlatih ya Pak ya, banyak Iya. berlatih. Besok Minimal kan pedagogi ya. soalnya mirip, Pak. Pak, soal-soalnya yang sesuai dengan kisi soalnya, Pak. Soal saya, capek lah saya nih bilangnya. Ya, soal ini paling ya sesuai kayak dengan kisi-kisi. Kalau nggak sesuai, ngapain saya kasih? Ngapain saya buang? Ya sesuai ya Pak. Soal Kisi-kisi Sesuai, Pak. Sesuai. Maklum udah pada tua ini jadi hilang lagi. Tembak langsung dor. Itulah. Soal sesuai, Bapak Ibu. Kisi-kisinya Sesuai loh, sesuai, Bapak, Ibu, sesuai konsepnya nih. sesuai. Ibu tinggal pahami konsep, maka jadilah itu ya. Sabar Pak Tinggal- Amir ya, sabar. tinggal mana Kalau nanti Pak yang sudah keluar, sepuh, ya gitu nggak loh, Bu. masalah. Udah pada sepuh. Tinggal Oke mana lah ya, yang udah sore juga. keluar. Oke Pak Mir, makasih Pak Mir. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Amir. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.